antum mengajar bahasa Arab, Antum apa targetnya? Berkenaan dengan dakwah, mengajak orang ke surga itu bisa nggak dengan bahasa Arab? Ini saya baru pertama ilmu syar'i mungkin dimengerti. Orang belajar akidah agar akidahnya benar, gitu kan? Orang mengajarkan fikih agar cara beramalnya benar. Nah, orang mengajarkan bahasa Arab kaitannya dengan mengajak orang ke surga. Tadi kan kita bicara dai itu sukses kalau dia tidak masuk neraka di akhirat nanti. Kalau dai, persoalan dai itu yang ikutinya banyak atau sedikit itu urusan Allah takdirkan. Ikhtiar kita dakwah. Pertanyaannya adalah ketika kita ini mengajar bahasa Arab, anak belum ngomong bahasa Inggris, ini baru ngomong bahasa Arab. Nanti yang guru bahasa Inggris saya tanya nanti. Antum ngajar bahasa Arab kaitannya dengan ngajak surga apa? Islam disampaikan dengan bahasa Arab. Masya Allah, Zain, jawaban Zaid, Masya Allah, barakallahu fikum. Itu yang paling penting ketika kita mengajar bahasa Arab. Bukan hanya sekedar antum bisa menjadikan orang ngomong bahasa Arab. Bukan hanya sekedar orang itu bisa mentasrif ilmu sorob. Bukan hanya sekedar orang itu bisa mengi'rab atau mentarkib. Bukan hanya orang itu bisa bergaya dengan gaya bahasa Arab. Bukan hanya itu. Yang lebih penting lagi apa? Apa yang lebih penting lagi? Iya, dengan bahasa Arab ajak mereka agar memahami bahasa Arabnya dengan benar. Nanti kalau udah benar belajar bahasa Arabnya, dia pahami Quran dengan benar, dia pahami sunnah dengan benar. Bisakah kita berdakwah dengan mengajarkan bahasa Arab, mengajak orang kepada surga? Jawabnya harus. Caranya apa? Kita mengajarkan bahasa Arab diulang-ulang kepada mereka. Bahwa yang paling prinsipil ketika kita mengajarkan bahasa Arab ini adalah supaya mereka apa? Supaya mereka bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Kalau pemahamannya benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan mengantarkan orang ke dalam surga. Berikutnya, barakallahu fikum. Tadi saya bilang bahasa Arab, nanti bahasa Inggris. Kalau antum belajar bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris, mau ngajak apa? Ngajak ke surganya bagaimana? Dengan pelajaran bahasa Inggris. Mana guru bahasa Inggris? Ada guru bahasa Inggris? Mana guru bahasa Inggris? Fadal. Gimana Syekh bahasa Inggris? Kurikulum? Ya salam. Baiklah. Mungkin kurikulum lahiriah ya. Lahiriahnya kurikulum. Harus ada batiniahnya. Apa itu? Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa satu, berbicara tentang ilmu umum, pengetahuan umum ya. Kita harus tahu bahwa pengetahuan umum itu, apakah kita belajar ilmu pengetahuan umum dapat pahala apa tidak? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilminya, beliau ketika ditanya masalah ini, beliau jawab apa? Ilmu-ilmu pengetahuan umum itu hanya akan berpahala apabila ilmu tersebut dianggap maslahat. Kalau dia maslahat, kalau dia mengandung kebaikan, lalu diajarkan, itu akan menyebabkan orang dapat pahala karenanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahasa Inggris umpamanya, kita ambil contoh. Bisakah orang mengambil faedah ilmu dengan bahasa Inggris? Bisa. Maka ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, maka hendaklah motivasi anak-anak kita, para pelajar di sekolah kita, para tulabul ilmi di sekolah kita, dimotivasi untuk apa? Untuk memiliki semangat ya, membaca literatur yang berbahasa Inggris dari ilmu syar'i yang juga ditulis oleh para ulama yang berbahasa Inggris. Kemarin kalau nggak salah sempat viral di televisi, di YouTube ya. Ustaz siapa?
Itu dia. Orang mana katanya? Bukan aslinya. Medan ya. Masya Allah. Katanya dari Medan tuh. Dia pakai bahasa apa? Nah kalau antum umpamanya bisa bahasa Inggris, kita tanamkan kepada murid-murid kita. Kalau antum bisa bahasa Inggris, maka antum dapat membantu dakwah mereka, para asatid, para dai, para ulama yang memang dia bisanya bahasa Inggris. Termasuk mungkin kalau yang sudah viral itu Dr. Zakir Naik ya. Nah, itu kan kalau antum yang menterjemahnya kan enak. Nanti kalau Dr. Zakir Naiknya salah dalam masalah akidah dan manhaj, dibisikin dulu. Syekh, yang ini bisa nggak diralat? Ini kayaknya bertentangan. Kenapa demikian? Dulu pernah, ya kalau nggak salah dari cerita Ustadz Dunal Karim Parigi Jumanus, beliau pernah bilang bahwa saya pernah menterjemah ketika ada seorang syekh dakwah menyampaikan kepada para TKI ya, atau bangsa Indonesia yang sedang haji dan umroh. Ketika itu ternyata syekh ini membahas tentang sesuatu yang ternyata ini pemikirannya gak sesuai dengan pemikiran ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan pemikiran Islam yang hak. Maka beliau sebelum menerjemah, beliau ngobrol dulu. Saya yang tadi ya, coba dibedakan antara isti'anah dan al-wala mengenai pemerintah Arab Saudi yang ketika itu menerima ya, yaitu tentara Amerika yang berada di Arab Saudi dalam rangka menahan serangan dari Saddam Hussein yang waktu itu mencaplok negeri Kuwait. Nah ketika itu si Syekh ini mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sebenarnya karena Syekh ini tidak bisa membedakan antara perbedaan wala dan al-isti'anah, loyal kepada orang kafir dan minta pertolongan kepada orang kafir. Minta pertolongan kepada orang kafir itu gak ada masalah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja ketika beliau itu yakni dari Makkah ke Madinah ya, melakukan apa? Hijrah, itu beliau penuntunnya siapa? Orang kafir yang dibiayai oleh beliau untuk menuntun dari Makkah menuju ke Madinah, tapi lewat jalan yang apa? Lewat jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Itu dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa mempekerjakan orang kafir, meminta bantuan orang kafir bukan dalam rangka wala, bukan dalam rangka loyal, tapi dalam rangka isti'anah. Waktu itu ya Ustaz Tarik pernah cerita kepada kami bahwa saya waktu itu tidak langsung terjemahkan, ditanya dulu. Itu faedah mengajar bahasa Inggris. Kemudian anak-anak kita belajar tujuannya untuk memahami literatur yang berbahasa Inggris. Saya ikut grup, nama grupnya grup Telaah Akidah. Dalam grup tersebut diantaranya mereka banyak yang menampilkan literatur berbahasa Inggris dari kitab-kitab di zaman sekarang. Dan itu sangat mungkin. Bahkan Al-Quran dari pemerintah Arab Saudi pun juga banyak yang ditranslate termasuk dalam bahasa Inggris. Baik, barakallahu fikum. Kembali kepada yang tadi kita bahas bahwasanya kalimat wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tadi sudah saya terangkan di penghujung penjelasan saya tadi bahwa at-tadzkir fa inna tadzkira wal mau'izata yantafi'u bihi ma ahlul qulubil mu'minah. Maka sesungguhnya peringatan, nasihat yang mana orang-orang yang memiliki hati yang beriman akan bisa mengambil manfaat. Jadi kalau kita itu beriman, kalau kita itu percaya dengan nasihat yang diberikan, itu akan manfaat. Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak percaya dengan nasihat yang disampaikan oleh juru nasihat, maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Tetapi saya ulangi lagi bahwa orang yang berdakwah dikatakan sukses dalam berdakwah apabila si dai bisa menyelamatkan dirinya dari azab api neraka dan dia masuk ke dalam surga Allah. Itu baru namanya dai yang sukses. Kemudian kalau umpamanya orang pun tidak mengerti, orang pun tidak mau percaya dengan dakwah, fihi ma iqamatul hujjah 'alal mu'ridin, maka padanya sudah ada penegakan hujah dengan adanya at-tadzkir peringatan, dengan adanya al-mau'idhah yaitu nasihat, itu iqamatul hujjah. Orang percaya tidak percaya urusan dia. Orang terima tidak terima urusan dia. Yang penting sudah iqamatul hujjah 'alal mu'ridin. Baik, barakallahu fikum. Karena
dakwah itu seperti itu, maka dakwah ini ada yang sifatnya bebas dan ada yang tidak bebas. Maka kita kaum muslimin, kita para pendidik juga melakukan dakwah. Ingat baik-baik, kita tidak hanya sekedar menyelenggarakan lembaga pendidikan, tidak. Kita tidak hanya sekedar mengadakan suatu proses pendidikan, tidak, tapi kita di sini sedang berdakwah lewat tarbiyah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tasfiyah wa Tarbiyah, beliau mengatakan bahwa aku tidak percaya akan terjadinya kebangkitan Islam dan kaum muslimin kecuali dengan dua cara. Pertama, at-tasfiyah, melakukan pemurnian, yakni seluruh materi-materi yang akan kita dakwahkan dan yang akan kita ajarkan. Dan yang keduanya at-tarbiyah, yaitu melakukan proses pendidikan. Kenapa beliau tidak mengatakan at-tasfiyah wa dakwah, tetapi beliau mengatakan at-tasfiyah wa tarbiyah? Karena barakallahu fikum, bahwa at-tarbiyah jauh lebih sukses secara mendalam dan mumpuni, karena at-tarbiyah adalah lanjutan dari ad-dakwah. At-tarbiyah itu adalah lanjutan dari ad-dakwah. Nah, sebagaimana halnya seorang dai akan sukses apabila dia masuk surga, begitu pula juga al-murabbi, seorang pendidik. Begitu pula al-muallim, seorang pengajar. Juga dia akan sukses dengan sebab tadi. Ingat baik-baik, kita ini mengajar akan dimintai pertanggungjawaban. Mengajar itu bukan hanya sekedar akhir bulan atau awal bulan dapat gaji, bukan loh. Apa yang kita ajarkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pendidik, seorang pengajar, mengajar apa sajalah. Antum mengajar ilmu syar'i akan dimintai pertanggungjawaban. Antum mengajari lugo, ya, Arabia juga dimintai pertanggungjawaban. Kita yang mengajarkan mata pelajaran umum juga akan dimintai pertanggungjawaban. Supaya pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti tidak menyeret kita ke dalam neraka, maka apa yang akan kita ajarkan harus telah ditasfiyah, telah dibersihkan dari perkara-perkara yang menyimpang. Umpamanya, saya ambil contoh. Kalau di buku bahasa Inggris umpamanya di sana ada bab khusus umpamanya, ya, selamat kelahiran Yesus umpamanya. Ada bacaannya umpamanya. Saya mau tanya, kalau kita seorang pendidik yang muslim yang ngerti bahwa ini merupakan perkara yang berbahaya, kira-kira diajarkan apa tidak? Hah? Diajarkan apa tidak? Jawabnya dua. Mungkin tidak diajarkan. Yang kedua mungkin diajarkan tapi diterangkan kesalahannya. Bisa dipahami? Mungkin tidak diajarkan atau mungkin diajarkan tapi diterangkan kesalahannya. Boleh seperti itu. Nah, ketika kita umpamanya tidak memberitahukan kesalahannya, itu bahaya. Kenapa? Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, atas pihak penting. Semuanya, ad-da'i, ya, awil murabbi, awil muallim, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mengajar itu berat sebenarnya. Ya. Mengajar itu berat. Bukan hanya sekedar kita senyum ketika kita mendapatkan ratibah umpamanya honor, tapi juga kita harus betul-betul ketika mengajar ini mengajar yang mengarah kita ke jalan Allah. Karena pendidikan secara umum yakni targetnya satu, bagaimana menjadikan peserta didik kita supaya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, jagalah dirimu, kita yang menjadi pendidik, wa ahlikum dan keluargamu, keluarga besar, SQ umpamanya, ya, wa ahlikum nar, dari azab api neraka. Kitanya sebagai gurunya harus mengajarkan yang benar. Murid-murid kita juga menerima ilmu, harus ilmu yang benar, harus ilmu yang sahih. Jadi bukan hanya sekadar mengajar, lalu setelah itu dianggapnya tidak ada pertanggungjawaban. Ini sebagai muqaddimah. Yang keduanya,
Pembahasan kita pada kesempatan ini, dan saya dimintai untuk menyampaikan materi, dan saya pilih materinya adalah Kitab Al-Qawaidul Arba. Tadi juga di mobil sempat ngobrol-ngobrol dengan supir dan teman-teman. Kenapa mesti Al-Qawaidul Arba? Kenapa tidak Al-Usulus Salasa saja Ustaz? Saya bilang, saya punya alasan kenapa saya mengajarkan Al-Qawaidul Arba dulu. Ya, Al-Qawaidul Arba itu isi di dalamnya adalah kaidah mengenal orang-orang yang berbuat kesyirikan. Al-Qawaidul Arba itu isinya adalah kita mengenal 4 macam orang yang disebut orang yang musyrik. 4 macam. Ustaz, kok belum apa-apa? Kenapa ngebahasnya tentang kesyirikan? Kenapa nggak bahas tentang tauhid dulu? Tauhid baru berbicara tentang kesyirikan. Baik, saya mau tanya, Nabi kita yang mulia mendapatkan wahyu pertama dan disahkan menjadi nabi surat apa ya? Al-Alaq ayat 1-5. Isi di dalamnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Yang intinya itu pintu gerbang ilmu. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ingat, al-qiraah miftahul ilmi, membaca adalah pintu gerbang ilmu. Apakah antum pernah mendengar kisah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah ta'ala? Ulama ini lahir sebelum Imam Nawawi lahir. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ulama nomor 1 mazhab Syafi'i, yang mendapatkan gelar Muhyiddin, yaitu yang menghidupkan agama. Ibnu Daqiqil Id lahir sebelum itu. Dan Imam Nawawi meninggal dunia, beliau masih hidup. Sampai beliau pernah bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Daqiqil Id, satu hari beliau pernah mendapati kitab Asy-Syarhul Kabir karya Al-Imam Ar-Rafi'i. Kitab Asy-Syarhul Kabir itu tebal. Dia beli harganya 1000 dirham. Ya. Tahu kan dirham atau uang yang terbuat dari emas. 1000 dirham. Barakallahu fikum, itu beliau begitu menerima kitab ini, karena kalau zaman dahulu kan menerima kitab itu susah. Kalau zaman sekarang menerima kitab itu mudah, yang susah bacanya. PDF-nya kan banyak. PDF-nya mudah, tapi yang susah banyak. Meluangkan waktu untuk membacanya. Kalau zaman dahulu yang susah mendapatkan apa? Mendapatkan kitabnya. Bacanya mudah tidak? Mudah, karena orang zaman dahulu semangat membacanya menggelora. Itu Al-Imam Ibnu Daqiqil Id begitu dapat kitab Asy-Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i, beliau membaca siang malam sampai selesai. Dan beliau selama menyelesaikan kitab itu, beliau tidak sholat kecuali sholat fardu saja. Sholat sunnahnya beliau tinggalkan. Pertanyaannya, menurut antum bagusnya sholat sunnah itu ditinggalkan, dikerjakan? Hah? Kenapa dikerjakan? Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Imam Ibnu Daqiqil Id beliau tidak mengerjakan? Iya, berarti jawaban antum yang pertama dianulir. Karena Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Amalan yang terbaik itu sholat fardu kemudian sholat sunnah, ataukah sholat fardu kemudian yakni menelaah kitab itu? Mana yang lebih utama? Sholat fardu lalu menelaah kitab tersebut, karena di saat itu ilmu sangat urgen. Ketika itu ilmu sangat penting dan beliau ini adalah ahlul ilmi. Saya mau tanya, yang lebih perlu menuntut ilmu itu sebenarnya penuntut ilmu atau ahli ilmu? Yang lebih butuh ngaji dan harus banyak ngaji itu ustadz apa mustami? Oh gitu dong. Jadi yang lebih butuh ngaji itu antum apa murid antum? Anak, nahnu gitu kan? Itu harusnya. Itu kan? Betul tidak? Sekarang pertanyaannya, banyak tidak sekarang yang sudah jadi dai kemudian malas ngaji? Banyak apa umum? Umumnya banyak tuh dia. Begitu. Imam Bukhari itu dalam kitab Sahihnya, beliau membuat satu tulisan, satu judul bab dan juga uraiannya, menyebutkan apa? Belajar ilmu
sebelum menjadi tokoh dan belajar ilmu setelah menjadi tokoh. Artinya kita ini sebelum menjadi ustadz dan setelah menjadi ustadz, sebelum menjadi ahli ilmu dan setelah menjadi ilmu, maka kita harus belajar ilmu. Bahkan ahlul ilmi itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan para penuntut ilmu, dibandingkan para mustami. Kenapa? Mustami gak suka ditanya. Yang suka ditanya siapa? Ahli ilmu. Ahli ilmu yang suka ditanya. Ahli ilmu yang sering ditanya. Kalau ahli ilmunya malas menuntut ilmu, nanti kalau dia ditanya jawabnya pakai apa? Pakai feeling? Hah? Atau pakai hayalan? Ya. Kayak mas siapa tuh yang sekarang lagi rame tuh ya. Nah, jadi dalam hal ini jemaah sekalian, kita harus tahu bahwa itu yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa beliau menuntut ilmu seperti tadi. Sama tuh Syekh Abdul Aziz bin Abdul Milad beliau mengatakan begini. Kata beliau, aku kalau ditanya tentang sesuatu fatwa, maka aku berikan jawaban yang terbaik. Kenapa beliau jawabannya terbaik? Karena beliau ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi umat ini. Makanya kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, orang yang awam, orang yang jahil, orang yang bodoh, semangatnya memperbanyak amal. Tetapi orang-orang yang berilmu, maka semangatnya adalah menampilkan amal yang terbaik. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, bukan aksaru amalan. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang terbaik amalannya. Amalan banyak tetapi tidak menjadi al-baqiyatus sholihat, amal soleh yang menetap sampai di akhirat nanti, itu merugi. Itu merugi. Tetapi amalan yang mungkin amalannya tidak banyak tetapi amalannya terbaik, lalu menjadi al-baqiyatus sholihat yang menetap sampai di akhirat nanti, inilah amalan yang lebih utama. Nah, kembali kepada yang tadi, Nabi kita yang mulia diangkat sebagai Nabi itu dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Yang intinya bahwa membaca itu merupakan gerbang ilmu. Tadi sudah saya contohkan, di antara contohnya Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, beliau meninggalkan sholat sunnahnya untuk tadi. Bahkan Imam Syafi'i kan pernah pada satu malam beliau tidak melaksanakan sholat tahajud karena beliau sedang mengambil faedah dari sebuah hadis, sampai beristinbat mengambil kesimpulan dari hadis 1000 istinbat. Itu tidak sholat tahajud tuh. Coba saya mau tanya, bagusnya malam itu sholat tahajud apa ngimpleng? Itu kan Imam Syafi'i kan ngimpleng, ngerti ngimpleng? Ngerti ngimpleng? Ngimpleng itu sedang bertafakur ya, mentafakuri hadis-hadis sampai kemudian mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan jadilah kesimpulan-kesimpulan hadis yang disebut dengan fiqhul hadis. Dalam satu malam memikirkan sebuah hadis sampai mengambil 1000 kesimpulan. Coba pertanyaannya, lebih bagus mana? Salat tahajud di malam itu kah? Atau beristinbat menghasilkan 1000 kesimpulan? Lebih bagus mana? Lebih bagus kesimpulan. Kenapa? Karena tahajud itu al khairul qasir. Itu kebaikan yang tidak memberikan faedah sama orang lain. Sedangkan yang tadi itu adalah al khairul muta'addi, kebaikan yang bisa memberikan faedah bagi orang lain. Kata para ulama, al khairul muta'addi afdal minal qasir. Kebaikan yang memberikan faedah kepada orang lain itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Baik, yang keduanya, Nabi kita yang mulia resmi menjadi seorang Rasul dengan sebab turunnya apa? Surat Al-Mudaththir, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Sebagian kitab menulis sampai ayat yang ke-5. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. 7 ayat ini modal bagi Nabi untuk berdakwah. Nah, ini nanti kita tarik benang merahnya dari sini. Apa benang hijau ya? Benang hijaunya dari sini ya. Apa itu? Lihat. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'andir, dan berikanlah peringatan. Apa tafsir para ulama? Qum fa'andir anisyirki. Bangunlah lalu berikanlah peringatan dari kesyirikan.
Ya, Syekh Al-Juraisi di dalam kitabnya, Syekh Al-Quraisy dalam kitabnya yaitu At-Tanbihat Al-Muhimmat, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita. Apa katanya dalam kitabnya tersebut? Ini merupakan dalil yang memberikan faedah kepada kita bahwa dakwah itu yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah SAW adalah, yang diperintahkan oleh Allah adalah supaya menerangkan kesyirikan. Kumpa angdir. Baru kemudian warabbaka, dan kepada Rabbmu fakabir, maka besarkanlah, maka agungkanlah. Apa tafsirnya? Bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah. Ini dalil takdimu ikhbari syirki, yakni mengutamakan, menghabarkan tentang persoalan itu afdal, lebih utama ya min ikhbari tauhid, daripada menghabarkan tentang tauhid. Kenapa? Orang yang dikhabarkan kepada dia, diterangkan tentang tauhid, terkadang tidak mengetahui tentang kesyirikan. Sebaliknya, orang yang diberitahu tentang kesyirikan, maka dengan sendirinya mudah bagi dia untuk menerima ketauhidan. Jadi kenapa pembahasan kita kitab Al-Qawaidul Arba, mengenal tentang orang-orang yang model-model orang yang berbuat kesyirikan. Selanjutnya silakan antum lihat di PDF yang sudah kami terangkan ya. Di sini al-muqaddimah, yakni alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama memuji Allah, yang keduanya bersalawat kepada nabinya serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi penerus perjuangan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Muqaddimah ini secara singkat, satu, alhamdulillah segala puji bagi Allah, menerangkan kepada kita pentingnya mentauhidkan Allah. Yang keduanya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi, ini pentingnya mengikuti sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah berselawat kepada Nabi. Kita tahu kan, kalau Allah berselawat kepada Nabi, maknanya apa? Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya apa? Salatullah ala Nabi, maknanya? Sambil antum mencari jawaban, saya minum dulu ya. Apa maknanya Allah bersalawat kepada Nabi? Naam, as-sana'u, sanjungan, betul. Itu maknanya as-sana', menyanjung. Allah menyanjung nabinya di hadapan para malaikat. Allah menyanjung nabinya di hadapan para malaikat. Itu namanya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka tidaklah Allah menyanjung melainkan karena apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu sudah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muqaddimah ini dua isinya. Pertama, mengingatkan kita supaya mentauhidkan Allah, dan yang keduanya mengingatkan kepada kita supaya mengikuti sunnah nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan hanya sekedar bertahmid kepada Allah, bersolawat. Apa maksudnya? Yang pertama adalah supaya kita ingat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah supaya kita ingat untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ketika di muqaddimah ini terdiri dari dua perkara ini, inilah esensi dakwah yang benar. Karena dakwah yang benar itu isinya tiga. Dakwah yang benar isinya tiga. Satu, al-aqidah, at-tauhid. Ya ini, alhamdulillah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, al-ittiba, al-ibadat ya, ittiba tauhid kan. Yang kedua, al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, tazkiyatul nafas, mensucikan jiwa. Barakallahu fikum. Ada berapa cara mensucikan jiwa? Mensucikan jiwa cuma dua. Kembali kepada asal. Mensucikan jiwa dengan cara mentauhidkan Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa dengan cara mengikuti sunnah Nabi. Saya kira dengan diterangkan demikian, antum paham sekarang, paham peta dakwah Islam itu harus itu.
semua dakwah Islam yang tidak merujuk kepada at-tauhid, al-ittiba, dan bukan dalam rangka tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dengan cara mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia, maka pada dasarnya dia tidak sedang berdakwah. Ini hakikat dakwah. Dakwah itu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dakwah itu mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Dan dakwah itu dalam rangka membersihkan jiwa kita. Jiwa kita tidak akan bersih kalau tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Mari kita lihat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tafsirnya apa? Anisyirki, dari kesyirikan. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dari apa? Dari kesyirikan. Jadi mensucikan jiwa dari kesyirikan. Kesyirikan lawannya tauhid. Berarti mensucikan jiwa itu dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Yang keduanya dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Lawannya sunnah Nabi yang mulia, lawannya ittiba apa? Lawannya ittiba apa? Ingkar. Kayaknya kurang keren istilahnya. Ganti dong yang lain. Hah? Lawannya ittiba apa? Lawannya ittiba adalah ibtida. Membikin bid'ah dalam agama. Ittiba kan tinggal manut. Ittiba kan tinggal nurut, ya kan? Kalau ibtida, inovasi. Ya, kalau orang bikin inovasi, nurut apa enggak? Enggak nurut dia. Makanya lawannya ittiba adalah ibtida. Ittiba muncul sunat. Ibtida muncul bid'ah. Siapa yang mensucikan dirinya dari bid'ah dalam agama, perkara baru dalam agama, dan terus mengikuti sunnah Nabi yang mulia, ini orang sudah mensucikan jiwanya. Nah, ini muqaddimah. Wa ba'du fahada sarhun lil qawaidil arba. Ini adalah penjelasan bagi qawaidul arba allati allafaha Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah li annani lam ara man sarahaha. Kata Syekh Shalih Fauzan, dulu kalau sekarang udah banyak mensyarahkannya. Aku belum melihat, aku tidak melihat orang yang menjelaskannya. Makanya beliau tulis tuh dulu, ya. Tapi sekarang banyak nggak? Banyak sekarang. Makanya saya tulis, saya terangkan kitab beliau karena beliau dulu yang menerangkannya sebelum yang lain menerangkannya. Beliau mengatakan li anani lam ara man saraha. Fa ahbabtu an asrahaha, aku ingin menjelaskannya hasabawus wa taqati, sesuai dengan kemampuanku. Ya, kemudian wallahu ya'fu amma qasartu fihi, maka Allah tabaraka taala semoga memaafkan apa yang ada kekurangan pada diriku ketika menjelaskan yang tadi. Barakallahu fikum, ini belum masuk ke materi yang akan kita bahas, tetapi waktunya sudah habis jemaah sekalian. Di jam saya menunjukkan jam 10:34, di sana jam 10:27 ya. Saya kira walaupun belum masuk materi tidak mengapa, insya Allah mungkin nanti materi ini di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Yaitu kita mulai dari halaman yang keberapa ya? Ke-7 insya Allah. Nanti kita akan bacakan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan tadi saya baru muqaddimah dulu. Saya kira cukup dulu ya, jangan lama-lama. Saya yakin antum juga bosan lah, itu lagi Ustaz. Udah sering dengar, cuma lupa lagi itu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Silakan barangkali ada tanya jawab nggak ini? Pak Mas Rosid, ada tanya jawab? Nggak ada. Kalau nggak ada ya pulang aja. Hah? Baik, kalau gitu, kalau tidak ada tanya jawab ya saya kira cukup saja insya Allah ya. Ya. Demikian barangkali saya akhiri majlis ini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.